Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Salam jumpa di channel cerita horor. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Malam itu, hujan turun deras di desa Tirtasari, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit hitam tanpa bintang, sesekali dihiasi oleh kilatan petir yang menyambar pepohonan tua di sekitar desa. Di sebuah rumah besar dengan tembok kusam dan jendela yang tertutup rapat, Laras duduk meringkuk di kursi ruang tamu. Tangannya gemetar memegang cangkir teh yang hampir kosong. Pandangannya terus tertuju ke pintu depan yang masih terkunci, menunggu Bagas, suaminya, pulang dari pekerjaannya. Sebelum melanjutkan kisahnya, buat kalian yang memiliki kisah atau pengalaman mistis silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan menyajikan kisahnya untuk kalian. Desa Tirtasari adalah tempat terpencil yang dikelilingi hutan lebat. Rumah-rumah penduduknya berjauhan, dipisahkan oleh kebun dan ladang. Namun, rumah Laras dan Bagas berbeda. Rumah tua warisan keluarga Arwan itu berdiri megah di puncak bukit, menjulang dengan gaya kolonial yang membuatnya tampak asing di tengah desa. Orang-orang desa jarang mendekat, bukan hanya karena jaraknya, tetapi karena cerita-cerita kelam yang melekat pada rumah itu. Konon, keluarga Arwan, leluhur Bagas, adalah orang-orang yang terobsesi dengan kekayaan. Mereka menjalankan ritual-ritual aneh dan mengorbankan jiwa demi mempertahankan kekuasaan mereka. Tapi seperti semua kesepakatan dengan kegelapan, ada harga yang harus dibayar. Kutukan diturunkan ke setiap generasi keluarga mereka. Kematian tak wajar, hilangnya anggota keluarga secara misterius, dan munculnya makhluk-makhluk tak kasat mata telah menjadi bagian dari cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Laras tidak pernah percaya pada cerita-cerita itu. Baginya, semua itu hanyalah tahayul yang diciptakan oleh penduduk desa yang iri dengan kemewahan keluarga Arwan. Namun, sejak pindah ke rumah itu, perasaannya berubah. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu dingin, bahkan di siang hari. Ada ruangan-ruangan tertentu yang membuat bulu kuduknya meremang meski tanpa alasan. Malam itu, penantian Laras berubah menjadi ketakutan. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, dan Bagas belum juga pulang. Dia mencoba menelepon, tetapi hanya suara operator yang menjawab. Di tengah keheningan, Laras mendengar sesuatu. Ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. Ketukan itu tak biasa, pelan, teratur, tapi menimbulkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Laras berdiri, mencoba mengintip dari celah gorden. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya derasnya hujan yang mengguyur teras. Dia ragu untuk membuka pintu, tapi ketukan itu terus berlanjut. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu sedikit. Hawa dingin langsung menerobos masuk, membuat tubuhnya menggigil. Namun, yang menarik perhatiannya adalah benda kecil yang tergeletak di ambang pintu. Sebuah boneka kayu, dengan wajah mengerikan. Senyumnya lebar hingga hampir menyentuh telinga, matanya berlubang, dan tubuhnya diukir dengan pola-pola aneh. Boneka itu basah kuyup, tapi tampak seperti baru saja diletakkan di sana. Laras merasa ada sesuatu yang salah. Dia ingin membuang boneka itu, tapi entah mengapa tangannya bergerak memungutnya. Saat dia menyentuh boneka itu, hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Dia menggigil lebih keras, tapi membawa boneka itu masuk ke rumah. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Hari pertama, boneka itu diletakkan di meja ruang tamu. Namun, ketika Laras kembali dari dapur, boneka itu sudah berada di lantai, menghadap pintu depan. Dia mengira itu hanya ulah angin yang masuk dari celah jendela. Tapi, malamnya, dia mendengar suara langkah kaki dari lorong. Dia bangun, memeriksa, tapi tidak menemukan apa-apa. Hari kedua, boneka itu berpindah tempat lagi. Kali ini, boneka itu berada di atas meja makan. Laras yakin dia tidak pernah memindahkannya. Ketika Bagas pulang malam itu, Laras menceritakan kejadian-kejadian aneh tersebut. Bagas hanya tertawa, mengatakan bahwa Laras terlalu banyak membaca cerita horor. Namun, malam itu, Bagas mendengar suara. Suara langkah kaki, suara desisan halus yang mengelilingi kamar mereka. Dia mengabaikannya, mengira itu suara angin. Tapi, saat membuka matanya, dia melihat sesuatu berdiri di sudut kamar. Sosok itu kecil, menyerupai boneka yang ditemukan Laras, tapi lebih besar. Matanya berlubang, tapi Bagas merasa ditatap. Dia menjerit, membangunkan Laras. Namun, ketika Laras menyalakan lampu, tak ada apa-apa di sana. Hari ketiga, boneka itu hilang. Laras merasa lega, mengira mungkin Bagas telah membuangnya tanpa memberitahunya. Tapi,
Saat Bagas pergi keluar kota untuk urusan kerja, kejadian aneh kembali menghantuinya. Barang-barang di rumah bergerak sendiri. Cermin kamar mandi retak tanpa sebab. Suara tawa kecil terdengar dari ruang tamu di tengah malam. Ketika Laras memeriksa, dia menemukannya. Boneka itu kembali, duduk di atas sofa, dengan senyum yang lebih lebar dan noda merah yang menetes dari mulutnya. Malam itu, Laras menatap boneka yang duduk di atas sofa. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, seolah paru-parunya tak mampu lagi menerima oksigen dengan normal. Dia mencoba menenangkan dirinya, berusaha meyakinkan bahwa semua ini hanya imajinasi. Namun noda merah pada mulut boneka itu, yang tampak segar seperti darah, menghapus segala kemungkinan logis di pikirannya. Laras mundur perlahan, menjauh dari boneka itu. Namun, saat dia melangkah ke belakang, kakinya tersandung sesuatu. Dia terjatuh, tubuhnya menghantam lantai keras. Dengan kepala sedikit pusing, Laras menoleh untuk melihat apa yang menyebabkannya tersandung. Itu seekor burung mati. Leher burung itu bengkok dengan posisi tidak wajar, matanya melotot ke arah Laras, seolah memancarkan perasaan takut yang tertahan sebelum ajal menjemputnya. Perut burung itu sobek, dan sesuatu yang mirip cakar kecil mencengkeram isi perutnya. Ketakutan memuncak dalam hati Laras. Dia bangkit dan berlari ke kamarnya, mengunci pintu, dan duduk di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Tapi suara itu kembali terdengar. Tawa kecil, pelan, seperti anak kecil yang tengah bermain. Itu berasal dari ruang tamu. Dia mencoba menelepon Bagas, namun sinyal telepon hilang. Layar ponselnya tiba-tiba mati, meski baterainya masih penuh beberapa menit yang lalu. Laras hanya bisa menangis, terjebak dalam kesunyian yang membelenggu. Hari keempat, pagi harinya, Laras memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Dia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas dan bergegas keluar. Namun begitu dia membuka pintu depan, dia terkejut. Ada jejak kaki kecil di teras, jejak kaki yang berlumuran darah. Jejak itu mengarah ke pintu, seolah ada seseorang atau sesuatu yang baru saja masuk ke dalam rumah. Dia tidak bisa pergi. Sebuah kekuatan tak terlihat menahannya. Hawa dingin semakin terasa menusuk, bahkan di tengah teriknya matahari pagi. Laras merasa rumah itu hidup, mengawasinya, menahan setiap langkahnya. Boneka itu kini duduk di meja makan, seolah menantangnya untuk pergi. Matanya yang berlubang terasa menatap langsung ke dalam jiwanya. Laras mencoba melawan ketakutannya. Dia mengambil boneka itu, memasukkannya ke dalam kantong plastik, dan membawanya ke halaman belakang. Di sana, dia menggali lubang dengan cepat, melempar boneka itu ke dalamnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Namun, ketika Laras kembali ke dalam rumah, boneka itu sudah ada di ruang tamu. Duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Laras menjerit, jatuh terduduk, dan mulai kehilangan akal sehatnya. Hari kelima, Laras bangun dengan tubuh lemas. Dia tidak ingat bagaimana dia bisa tertidur, tapi yang dia tahu, rumah itu semakin terasa mencekik. Bayangan-bayangan aneh terus muncul di sudut matanya. Kadang, dia merasa ada yang menyentuh bahunya, meski tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika malam tiba, ketegangan mencapai puncaknya. Lampu-lampu rumah mati secara bersamaan. Laras, yang duduk di dapur, langsung berlari ke ruang tamu. Di sana, boneka itu kini berdiri tegak, ukurannya membesar hingga setinggi lututnya. Senyumnya semakin menyeramkan, dengan gigi-gigi tajam yang terlihat jelas. "Kenapa kau melakukan ini?" teriak Laras dengan air mata mengalir deras. Namun boneka itu tidak menjawab. Sebaliknya, sosok itu mulai bergerak, melangkah perlahan ke arah Laras. Setiap langkahnya menimbulkan suara derak yang mengerikan, seperti kayu retak. Laras berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Dia mengambil sesuatu dari laci sebuah pisau dapur besar yang dia bawa dari dapur tadi pagi. Napasnya terengah-engah, tangannya gemetar memegang pisau itu. Dia tahu, dia harus melawan atau menyerah. Namun pintu kamar tiba-tiba terbuka, meski sudah dikunci. Angin dingin menerobos masuk, dan bayangan besar muncul di ambang pintu. Itu bukan hanya boneka itu. Sosok itu kini berubah menjadi sesuatu yang lebih menyerupai manusia. Tubuhnya kurus, kulitnya abu-abu seperti kayu lapuk, dan wajahnya tetap sama menyeramkan dengan senyum lebar itu. Sosok itu melangkah masuk, dan Laras menjerit sejadi-jadinya. Dia mencoba melawan, mengayunkan pisaunya ke arah makhluk itu, namun pisaunya hanya menembus udara kosong. Makhluk itu muncul kembali di belakangnya,
mencengkeram bahunya dengan tangan yang dingin dan kasar. Laras merasa tubuhnya membeku. Dia tak bisa bergerak, tak bisa berteriak lagi. Dia hanya bisa merasakan sesuatu yang dingin menyusup ke dalam pikirannya, merampas ingatannya, dan mengisi kepalanya dengan suara-suara aneh. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah itu dalam keadaan terbuka lebar. Namun, rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Laras atau Bagas. Hanya ada boneka kayu kecil yang duduk di meja ruang tamu, dengan noda merah segar di mulutnya, dan tulisan di dinding yang seperti ditulis dengan darah, "Satu lagi telah menjadi bagian dari kami." Rumah itu kini kembali sunyi, seolah menunggu korban berikutnya. Desa Tirtasari kembali dihebohkan dengan hilangnya Laras dan Bagas. Rumah itu menjadi pusat perhatian warga, tapi tak satu pun berani mendekat. Cerita tentang kutukan keluarga Arwan kembali menjadi perbincangan, semakin diperkuat dengan kejadian aneh di sekitar desa. Hewan ternak milik warga ditemukan mati dengan kondisi aneh, darah mereka seolah dikuras habis, sementara tubuhnya utuh tanpa luka luar. Pohon-pohon besar di sekitar desa tumbang tanpa sebab, dan suara-suara aneh sering terdengar dari dalam rumah keluarga Arwan pada malam hari. Pak Ridwan, ketua RT yang dikenal berani, memutuskan untuk memimpin tim kecil demi menyelidiki rumah itu. Bersama 3 warga lainnya, mereka mendatangi rumah keluarga Arwan di siang hari. Dengan peralatan seadanya, mereka mencoba membuka pintu utama yang sudah terbuka sejak kemarin. Namun begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap mereka, meski matahari bersinar terik di luar. Bau busuk menyeruak, membuat salah satu warga hampir muntah. "Kita harus cepat. Jangan terlalu lama di sini," bisik Pak Ridwan. Mereka menyisir rumah itu dengan hati-hati. Di ruang tamu, boneka kayu itu masih duduk di meja, kini dalam posisi berbeda, seperti sedang memperhatikan mereka. Salah satu warga, Pak Hadi, mencoba mengambil boneka itu, namun Pak Ridwan melarang. "Jangan sentuh apapun. Kita cuma perlu memastikan apakah ada tanda-tanda Laras atau Bagas di sini." Mereka melanjutkan pencarian ke kamar-kamar. Di kamar Laras, mereka menemukan spray yang penuh bercak darah kering. Dinding kamar itu dipenuhi coretan tangan yang aneh, seperti dibuat oleh anak kecil, tapi ukurannya terlalu besar untuk ukuran normal. Namun, hal yang paling menyeramkan mereka temukan di ruang bawah tanah. Setelah membuka pintu kecil di dapur, mereka turun ke tangga kayu yang berderit, menuju ruang gelap dan lembab. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat nyali mereka menciut. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar yang dilukis dengan darah. Di dalam lingkaran itu terdapat beberapa boneka kayu dalam berbagai ukuran. Setiap boneka tampak memiliki wajah yang berbeda-beda, masing-masing mencerminkan ekspresi ketakutan atau kesakitan. Pak Hadi mendekati salah satu boneka besar yang wajahnya tampak menyerupai Laras. Dia nyaris menyentuhnya, tapi tiba-tiba terdengar suara tawa pelan, bergema di seluruh ruangan. "Keluar sekarang," teriak Pak Ridwan. Namun, sebelum mereka sempat melangkah naik, pintu ruang bawah tanah menutup sendiri dengan keras. Lampu darurat yang mereka bawa mulai berkedip, dan bayangan besar muncul di sudut ruangan. Bayangan itu bergerak mendekat, perlahan, sambil mengeluarkan suara seperti kayu yang patah. Pak Ridwan mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tidak bergeming. Sementara itu, bayangan itu semakin mendekat, hingga akhirnya terlihat wujudnya makhluk tinggi dengan tubuh kurus seperti kayu lapuk, wajahnya tanpa mata, namun memiliki mulut lebar penuh gigi tajam yang mengerikan. Makhluk itu menunjuk ke boneka-boneka kayu di lingkaran, seolah mengisyaratkan sesuatu. Salah satu warga, Pak Wito, berteriak panik dan mencoba menyerang makhluk itu dengan linggis. Tapi makhluk itu hanya menghilang seperti asap, dan muncul kembali di belakangnya. Sebelum mereka sempat menolong, makhluk itu menyambar Pak Wito, menariknya ke dalam bayangan. Jeritan Pak Wito menggema, sebelum akhirnya hening. Tidak ada lagi jejak dirinya. Pak Ridwan dan 2 warga lainnya akhirnya berhasil mendobrak pintu dan melarikan diri keluar rumah. Nafas mereka terengah, tubuh mereka gemetar ketakutan. Tapi mereka tahu satu hal, rumah itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pak Ridwan memutuskan untuk menghubungi seorang paranormal tua yang dikenal bisa menangani hal-hal gaib, Mbah Suro. Mbah Suro tinggal di desa seberang, dan dikenal pernah menangani kasus serupa di masa lalu. Mbah Suro datang ke desa itu dengan membawa perlengkapannya sebuah keris pusaka, dupa, dan kain kafan putih. Setelah mendengar cerita dari Pak Ridwan, dia memutuskan untuk langsung menuju rumah itu malam itu juga. Ada sesuatu yang sangat kuat di rumah itu. Tidak hanya arwah penasaran, tapi juga kekuatan gelap yang sudah lama mengakar, kata Mbah Suro. Mbah Suro melakukan ritual pembersihan di halaman rumah.
Dia memulai dengan membakar dupa dan membaca mantra-mantra kuno. Namun, sebelum dia selesai, angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan dupa itu. Dari dalam rumah terdengar suara tawa yang lebih keras dari sebelumnya. "Keluar kalian semua, ini bukan tempat untuk manusia lagi," teriak suara serak dari dalam rumah. Mbah Suro menguatkan hatinya. Dia memasuki rumah bersama Pak Ridwan dan 2 warga lainnya. Di ruang tamu, boneka itu kini berdiri, ukurannya sudah setinggi manusia dewasa. "Kau makhluk terkutuk! Kembalilah ke tempatmu," seru Mbah Suro, menghunus kerisnya. Boneka itu menyerang dengan kecepatan tak terduga. Namun, Mbah Suro berhasil menangkisnya dengan keris pusaka, memotong tangan boneka itu. Dari tangan yang putus itu mengalir cairan hitam kental, bau busuknya menyengat. Namun, pertarungan tidak mudah. Makhluk itu terus menyerang, memanggil bayangan-bayangan lain dari ruang bawah tanah. Para bayangan menyerupai boneka kayu hidup, dengan ekspresi wajah mengerikan. Mbah Suro akhirnya menggunakan kain kafan putih untuk membungkus boneka utama. Dengan mantra terakhir, dia mengunci boneka itu di dalam lingkaran suci yang dia buat sebelumnya. Pak Ridwan dan warga desa akhirnya memutuskan untuk membakar rumah keluarga Arwan. Api melahap rumah itu dengan cepat, diiringi oleh suara-suara jeritan yang terdengar dari dalamnya. Setelah malam itu, desa kembali tenang. Namun, jauh di dalam hutan, seorang pemburu menemukan boneka kayu kecil yang tampak tak berbahaya. Dia membawa boneka itu pulang untuk anak perempuannya. Tapi kutukan ini belum berakhir. Terima kasih Sobat Tirai Goib. Silahkan subscribe, like, komen dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.